terkesima menjadi satu. Apalagi belum tahu jawaban itu, buat Anda semuanya saja dan di waktu luang nanti akan membaca jawaban tersebut. Kalau ada yang bertanya kok dibalik sebuah jawaban terupload kok sebuah tanda tanya ketinggalan. Sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah tanda tanya yang nomor 12. Sebelumnya saya akan meminum kopi terlebih dahulu. Bismillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendukung channel ini. Oke, kita akan melanjutkan yang nomor 12, yaitu yang berjudul Apakah Terlalu? Boleh Anda menegurku bila mana kata-kataku sebelum-sebelumnya terlalu kasar sehingga menusuk perasaan dan hati para pendengar semuanya, sobat. Apakah Anda mau memberikan saran ataupun ide-ide terbaik Anda itu? Mungkin ada salah satu dari Anda ingin memberikan suatu pertanyaan, atau justru ada pertanyaan Anda sedikit pun bukan maksud hati untuk nggak mau tahu soal kesalahan yang diriku sengaja dan tidaknya. Para pendengar yang budiman, di saat ini aku pasrahkan semua pertanyaan apapun itu. Setelah itu barulah berusaha untuk menjawab. Apakah diri ini terlalu kolot ataupun sedikit kaku dalam menyampaikan hal? Semoga saja Anda mempertanyakan ini, misalnya kalau ada yang bertanya, begitulah. Untuk judul yang kedua adalah siapa yang jauh. Siapa yang sebenarnya merasa jauh atau semuanya? Wajar belum bisa bertemu secara langsung. Kalau ini terjadi, Anda akan bertanya tentang apa dan ingin mengapain. Memang betul kalau kita rata-rata kena secara online di aplikasi manapun, khususnya aplikasi YouTube ini. Loh, jangan salah kalau sebenarnya ada yang kena secara nyata dan tidak merasa jauh, bahkan soulmate. Jadi bagaimana siapa yang jauh, diriku atau dirimu? Bingung juga. Kata lama yang jauh di mata dekat di hati masih berlaku sampai saat ini dan nanti. Itu memang sering kita dengar, apalagi merayu kekasihmu karena LDRan. Supaya kita ini tidak merasa jauh dan selalu bisa dekat, maka bagilah video-videomu. Ini siapa yang jauh, walaupun jauh kita terasa dekat. Begitulah kira-kira. Untuk judul yang ketiga adalah seperti apa. Sebenarnya seperti apa yang Anda mau dan diingini, khususnya untuk pendengar. Susah payah menghibur tapi belum ketemu jejak solid gara-gara kewaguanku Anda pergi. Tersadar diri ini siapa dan juga bukanlah idola Anda, tapi apakah aku boleh mengidolakan Anda? Nah, bila saja diperbolehkan maka detik ini aku telah mengidolakanmu. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap mempertunjukkan bakat Anda? Diriku tunggu di saat-saat waktu luangku, semoga saja Anda ada peluang. Setauku kita sama-sama mempunyai idola. Kalau saling mengidolakan juga tidak bermasalah. Seperti apa dan serupa-rupanya dalam berkarya, ya kalau bisa diperbaiki lagi. Ya ini mau memperbaiki bagaimana, ya belum bisa ada ide begitu. Untuk judul yang keempat adalah apakah itu. Dalam diamku menyimpan 1000 pertanyaan terhadap Anda semua.
yang diwakili satu pertanyaan saja, hanya bertanya, apakah Anda melihat videoku dengan terpaksa? Itulah yang Anda jawab kalau Anda mau. Meliputi pertanyaan sulit, tapi itu hanya dijawab dengan satu kata antara iya atau tidak. Cukup itu. Bagaimana cara menyetor jawaban itu? Berkomentar atau bisa melalui emailku muhammadrohimin21@gmail.com ini. Dan kejujuran Anda nanti akan diriku post di video selanjutnya, dan kalau nanti ada keluapan akan diberikan di akhir video. Untuk mencocokkan tema ini sebuah tanda tanya, maka sudikah kiranya diriku bertanya pada Anda? Nah, inilah. Untuk judul yang kelima adalah apa sebabnya. Di antara suka dan benci itu tentu ada sebabnya. Anda suka, apa sebabnya? Dan kalau benci juga tentu ada sebabnya. Diriku ingin tahu yang sejujur-jujurnya. Carilah cara apa sebabnya, dan semoga jawaban Anda ini cocok dengan hati. Suatu kejujuran itu penting. Penyebabnya apa itu akan diriku menanti-nanti jawaban Anda semua. Antara deg-degan dan terkesima menjadi satu. Apalagi belum tahu jawaban itu. Buat Anda semuanya saja, dan di waktu luang nanti akan membaca jawaban tersebut. Kalau ada yang bertanya, kok dibalik sebuah jawaban terupload, kok sebuah tanda tanya ketinggalan? Sebetulnya tidak ada kaitan temanya. Ini jawaban dan pertanyaan memang sudah terupload dulu sebuah jawaban, begitu. Tapi insya Allah kalau sebuah jawaban itu meliputi semua hari-hari yang penting, termasuk hari-hari yang nasional gitu. Untuk judul yang keenam adalah adakah untukmu. Setiap orang ada kesempatan. Nah, masalah jatuhnya waktu itu yang kadang sama, kadang tidak. Memang sudah begitu nyatanya, atau apalagi tentu ada, dan percayalah bakal ada. Siapa yang mengasih kesempatan itu tidak tahu menau tentang siapa dan kalau mutlak akan diterima. Contoh kesempatan untuk bertaubat, jelas ini yang memberi kesempatan adalah Allah yang maha berkehendak. Beberapa kali Anda diberikan oleh kekasih kesempatanmu. Kalau lebih dari 4 kali itu keterlaluan. Oke, hak masing-masing pihak saja. Adakah untukmu di saat masih proses? Nah, yakinlah ada keberhasilan. Semoga saja tetap ada dan tidak mengada-ngada. Itu sudah lain halnya. Ini adakah untukmu? Untuk pertanyaan juga. Untuk judul yang ketujuh adalah satu judul. Seperti biasa sobat, setelah ini akan istirahat dulu, capeknya minta ampun. Besok harus bangun pagi dan beraktivitas supaya tenaga besok stabil, stamina oke. Kalau menulis semalam suntuk betah, tapi satu yang tidak betah adalah tangannya linu. Ya, jujur itulah, kalau ide dan kata masih banyak banget kawan. Di satu judul ini tidak ada cerita, wawasan, edukasi penting, tapi hanya sekedar catatan untukku. Lagian jarang banget seseorang yang mendengar full 7 judul. Oke, tetap kusnudon kepada Anda semua. Sudah tahu dulu, besok dilanjut di waktu berbeda, dan tapi orangnya tetap saja. Nah, ini satu judul ini tidak ada kebohongan ataupun atau ini kejujuran, begitulah. Pada waktu menulis itu capek gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf kalau backgroundnya acak-acakan. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.